Hal-hal yang dibahas kemarin, beberapa di antaranya menuntut penelitian, harus dilakukan riset dan beberapa sedang dilakukan. Di dalamnya saya lupa untuk membahas mengenai Bahtranu. Riwayat mengenai Bahtranu yang didapati dari Al-Quran, darinya diketahui bahwa ini akan menjadi satu tanda bagi orang-orang di masa yang akan datang. Ini merupakan suatu tanda yang khas, yang tidak berakhir pada masa itu saja, bahkan jejaknya di masa yang akan datang pun akan tetap ada. Ini adalah kesimpulan saya dari hal ini. Artinya, seperti halnya mumi, ini pun semestinya akan ditemukan. Kurang lebih saya telah menyampaikan ini dalam satu majelis. Munir Ahmad Khan Sahib dari Karachi, yang merupakan suami dari sepupu kami, yang biasa kami panggil Camu, beliau mengatakan kepada saya pada saat mulakat bahwa saya telah melakukan banyak penelitian sebelumnya atas hal ini, dan pembahasannya telah sangat jauh. Saya telah menelaah semua literatur di dunia ini yang membahas mengenai hal tersebut, dari sisi sains, geografi, iklim. Singkatnya, penelitian beliau telah sangat luas, dan dikarenakan beliau seorang ilmuwan, maka pendekatan beliau pun secara ilmiah. Sejak beberapa tahun yang lalu, saya katakan kepada beliau bahwa sekarang penelitiannya sudah cukup. Kirimkan sebagian supaya bisa diterbitkan. Hingga saat ini beliau belum bisa melakukannya, namun ada seorang peneliti barat yang mengklaim telah melakukan penelusurannya. Dan merupakan suatu kebetulan yang mengherankan, bahwa kemarin saya berpemikiran bahwa hari ini saya akan membahasnya. Lalu Syakir Sahib mengatakan bahwa Tuan atau Huzur tidak membahas mengenai Bahtranu. Dan tadi malam saya menonton film di televisi di channel 4 yang di dalamnya seorang peneliti barat telah menemukan satu lokasi dan mengambil foto-fotonya. तकरीबन निसफ हिस्से तक वो लंबी है कश्ती। तो ये आर्मीनिया की पहाड़ी है कोई, अरारात तो बाइबल कहती है ना, कुरान करीम कहता है जूदी। Al-Quran menyebutkan judi. मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान करीम में अरारात नहीं लिखा, जूदी लिखा है. Dan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, sejauh yang saya ingat, beliau menulis bahwa sebelumnya judi tidak diketahui terletak di mana, namun sekarang telah ditemukan suatu tempat bernama Judi di antara pegunungan di Armenia. Namanya Judi. Maka di satu sisi terdapat semua penelitian, dan jika diperkirakan dari sudut pandang geografi, bahwa apabila ketinggian air mencapai gunung yang disebut Judi tersebut, maka betapa dunia bagian lainnya sedemikian rupa tenggelam. Dan apakah air yang begitu banyak bisa ditampung dalam wadah tersebut? Karena gambaran yang diberikan Al-Quran adalah bahwa itu berbentuk seperti mangkuk. Ada satu daerah yang di keempat penjurunya dikelilingi oleh gunung. Terlepas dari seberapa luas pun itu, namun ketika curah hujan begitu tinggi, maka daerah yang berbentuk seperti mangkuk itu pasti di dalamnya terdapat beberapa jalan saluran air. Namun ketika curah hujan tinggi dan dari bumi pun bergolak air, maka kecepatan aliran air itu lambat, sedangkan kecepatan meningginya air menjadi meningkat. Maka bisa terjadi suatu waktu di mana air mencapai permukaannya dan tidak tertampung. Banjir secara umum yang terjadi sehari-hari pun diantaranya terjadi seperti itu. Terjadi banjir di Inggris, dan meskipun nampaknya daerah yang merupakan dataran, namun ketika curah hujan begitu tinggi dan sungai pun meluap, maka daerah-daerah yang biasanya tidak tergenangi air pun ketinggian air mencapai 8, 10 hingga 14 kaki.
Dari sudut pandang ini, maka perlu juga dilakukan penelitian कि कितनी तेज बारिश, कितना seberapa deras hujan itu, seberapa parah badai tersebut untuk bisa mencapai tempat itu. करने के लिए और Dan jalur-jalur saluran air itu tidaklah terlalu banyak untuk membuat air tidak bisa sampai ke ketinggian seperti itu. ये सारे बातें ऐसी हैं। Selain itu, kemungkinan ribuan mil daerah tersebut tenggelam. Ini adalah beberapa hal yang perlu ditinjau. Selain itu, hendaknya dicari kesaksian-kesaksian sejarah di belahan dunia lainnya. चुनांचे मैंने उस्मान Untuk itu, saya telah mengatakan kepada Usman Chini Sahib supaya melakukan pencarian dalam sejarah Cina. काफी सिटी Kami cukup sering duduk berdiskusi, dan setelah melakukan cukup banyak pengkajian, पुराने beliau bukan menceritakan seorang nabi terdahulu, melainkan mengenai beberapa orang suci di masa mereka जिनके ज़माने में एक तूफान आया yang di masanya terjadi satu badai berdasarkan sejarah Cina, dan badai tersebut sangat menyerupai badai Hazrat Nuh alaihissalam. तो वो Lalu apakah anak keturunan Hazrat Nuh alaihissalam telah pergi ke Cina उन्हीं तारीखी dan, यादों को dan membawa ingatan sejarah tersebut, या उसी और वो dan masanya pun kurang lebih sama dengan masa Nabi Nuh alaihissalam. इसलिए Oleh karena itu, didapati kemiripan yang menakjubkan antara satu sama lain. तो मुनीर खान साहब को मैं Saya menghimbau kepada Munir Ahmad Khan Sahib तहकीक के beserta para peneliti lainnya untuk memperluas cakupan penelitian. में तहकीक जो है काफ़ी Hanya melakukan penelitian pada cakupan yang sempit tidaklah cukup. कौमी रवायात के Dari sisi referensi sejarah, dari sisi riwayat bangsa-bangsa, तूफान का dan peristiwa mengenai badai Hazrat Nuh yang saya sampaikan dalam deras, yang di dalamnya disebutkan bahwa में pada saat penggalian di daerah antara Tigris dan Efrat, जिसमें हजरत ditemukan lempengan-lempengan yang di dalamnya tidak terdapat nama Hazrat Nuh alaihissalam, इलाके में melainkan nama yang lain. हैं खुदाई में जिनमें हजरत नूह का नाम तो नहीं लिया गया, किसी और का नाम लिया गया, Namun, मगर bersama dengan nama tersebut, मैंने ही वो tertulis peristiwa yang persis sama dengan peristiwa Hazrat Nuh alaihissalam. नामों की तफसीर मुझे याद नहीं, इसलिए मैंने रिसर्च ग्रुप Saya tidak ingat rincian nama-namanya. Atas hal itu, saya telah membentuk riset untuk melakukan penelitian. खुदाई के दौरान Mereka menemukan bahwa pada saat penggalian di tepi sungai Tigris yang relatif berdekatan dengan Efrat, ऐसा एक terdapat satu wilayah था जहाँ di mana pada saat penggalian ditemukan piringan-piringan tanah, dan di atasnya tertulis dengan kata-kata yang sangat jelas peristiwa-peristiwa sejarah, dan ringkasnya adalah का ये है कि penulis mengatakan, होता है कि मैं फिर ketika saya sedang mencari kebenaran, sampailah saya kepada satu orang suci yang masyhur, yang sangat berilmu, dan memperlihatkan satu ketinggian dalam kebijaksanaan. Ia sampai kepada orang tersebut, ia menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi, वाक्य गुजरा था yang persis dengan peristiwa Hazrat Nuh alaihissalam. Di antara semua riwayat, yang paling mendekati adalah riwayat yang tertulis di atas lempengan-lempengan tersebut. नाम कोई और Sedangkan nama yang dicantumkan adalah lain. इस तरह खुदा Bahwa bagaimana Allah Ta'ala melakukan demikian, dan kemudian terjadi badai. कश्ती पे ऊपर Kemudian ia membuat perahu, lalu ia membawa pasangan-pasangan ke atas perahu dan hal-hal lainnya. Dan ini sesuai dengan penjelasan काबिल पर Al-Quran. कुरान के बयान Berlawanan dengan Bible, di dalamnya secara menonjol mendukung penjelasan yang diberikan oleh Al-Quran. वो रवायत Bagian ini juga menuntut penelitian mengenai riwayat apa yang secara meyakinkan ditemukan di dalam lempengan-lempengan. Riwayat-riwayat ini tidak bisa diabaikan. तहकीक Dan penelitian mengenai nama Hazrat Nuh alaihissalam akan mulai dilakukan. यही नाम था Apakah nama Hazrat Nuh alaihissalam adalah ini, atau ini nama sifat seperti halnya Al-Masih. और असल नाम वो तो नहीं जो Sedangkan yang tertulis di atas lempengan-lempengan itu bukanlah nama sebenarnya. और फिर Dan kemudian, daerah tempat ditemukannya perahu itu, वहाँ तक सल्तनत का फैलाव wilayah kerajaan mencakup hingga ke sana. तो नहीं मगर Tidak mesti kerajaan, namun apa hubungan daerah tempat di mana ditemukan lempengan-lempengan itu dengan daerah yang diriwayatkan bahwa di sana ditemukan कहा जाता है perahu. कश्ती विली और कश्ती Dan perahu pun bisa saja tetap lestari
atau tertimbun ke dalam pegunungan ketika terjadi gempa. और या फिर Dan kemudian ini juga berlokasi di satu daerah yang बर्फें रहती हैं। dingin yang selalu bersalju. ये जो आपकी तहकीक है जो आपने बताई Inilah hasil penelitian yang Syafi'i Sahib jelaskan. और Ini sepertinya daerah yang dingin. ये वही है Ini adalah satu daerah yang sangat dingin dan setiap saat selalu bersalju. Dan kira-kira berada di wilayah Armenia yang dari sana rombongan ini berasal. ऐसे वो है पास Dan sebagian kanal di sini selalu di bawah 0 derajat. Bisa juga di daerah tersebut pada zaman itu उस जमाने ketika es mencair lalu datanglah badai. Karena badai yang begitu besar seperti itu tidak mungkin terjadi hanya karena hujan saja. जमीन ने चश्मे Dan apa yang disampaikan Al-Quran bahwa air bergolak dari tanah, pemandangan bergolaknya mata air ini बर्फों menggambarkan mencairnya salju dengan luar biasa. Karena ketika begitu banyak salju mencair di gunung, अंडरग्राउंड maka di bawah tanah terbentuk sungai yang mengalir dari permukaan tanah ke bawah, और फिर किसी dan kemudian setelah sampai di suatu tempat akan memancar. अचानक बेशुमार Maka seketika air bergejolak dari banyak lubang, seolah-olah seperti sungai. और ये बता रहा है कि इससे Dan ini menjelaskan bahwa sebelumnya di sana terjadi gelombang panas yang luar biasa, yang वसी पैमाने menjadi penyebab mencairnya salju dalam skala besar. फिर ज्योग्राफिया का इस Kemudian perlu dipelajari dari sisi geografi sejarah mengenai pada bagian mana secara sejarah सर्दी गर्मी gelombang panas ini terjadi dan penerapannya pada pembahasan ini. बस उस तहकीक के जो इम्कानी Alhasil saya sedang menyebutkan kemungkinan-kemungkinan cakupan penelitian. कि सिर्फ मुर्गियों Janganlah dibatasi hanya pada penelitian Munir Ahmad Khan Sahib saja. एक हिस्से पर उन्होंने Beliau telah meninjau satu bagian yang lainnya sedang saya jelaskan. से Apakah memungkinkan untuk mengetahuinya dari sisi sejarah bangsa-bangsa, dari sisi geografi, dan dari sisi kalkulasi? एक दफा मैंने डॉक्टर Suatu kali saya bertanya kepada Dr. Abdul Salam Sahib, jelaskanlah kepada saya dengan mengkalkulasi. बाइबल Jika seperti yang dijelaskan Bible, bahwa air menutupi seluruh permukaan bumi, maka bagaimana kemungkinannya dari sisi kalkulasi? Apa persyaratan perhitungannya? Beliau menjawab, perhitungan menuntut bahwa seberapa banyak air yang ada di lautan, ditambah lagi air sebanyak itu, maka barulah gambaran ini bisa terpenuhi, bahwa bumi dipenuhi air. Tanpa ini tidaklah mungkin. तो ये Jadi, जो jikapun seluruh salju mencair, सारी जमीन को tetap saja tidak bisa menutupi seluruh bumi sebagaimana yang digambarkan. करीम ने Namun Al-Quran memberikan gambaran yang sangat masuk akal. Tidak disebutkan mengenai tenggelamnya seluruh dunia. Badai itu terjadi di wilayah tersebut, namun wilayahnya luas, dan badai pun sedemikian rupa, yang mana tidak didapati bandingannya dalam sejarah. Alhasil, का इजाज dari sisi ini semestinya terdapat para saksi, dan dengan mempelajari Al-Quran, diketahui bahwa mujizat Bahtera Nuh ini adalah mujizat yang akan tetap abadi seperti halnya mujizat jenazah Fir'aun. और उसके अलावा Alhasil ini adalah ulasan umum saya mengenai hal ini, dan sudut pandang penelitian lainnya yang terpikir di benak Anda. Perhatikanlah dan lakukanlah penelitian terhadapnya, dan janganlah bergerak lambat. आगे जारी है Penelitian dunia bergerak maju dengan cepat, dan kita tidak hanya ingin mengimbangi langkah mereka, melainkan melampauinya, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Pembahasan yang sedang berlangsung mengenai ayat sebelumnya. Saya menyebutkan beberapa nubuatan dari Al-Quran. Ada beberapa yang lainnya juga yang seperti ini sangat banyak. Saya telah sampaikan bahwa saya akan pilih beberapa dan saya akan sebutkan sebagai contoh. Namun, nubuatan mengenai izan nufusu zuwijat, kita menyaksikan penyempurnaannya dari hari ke hari. Sekarang kita lihat, kita duduk di sini sudah bisa disaksikan di Jepang. Dan kita terhubung dengan seluruh dunia. Ini adalah contoh yang agung dari zuwijat. Dan dalam dunia keagamaan, hanya Jemaat Ahmadiyah lah yang mempersembahkan contoh zuwijat. Di dunia ini tidak ada jemaat yang seperti ini. Bahkan di kalangan non-muslim dan gerakan-gerakan non-keagamaan pun tidak ditemui yang seperti ini. Akan tetapi gerakan-gerakan yang tertarik dengan urusan kemanusiaan, mereka pun melihat dan mengatakan dengan penuh keinginan bahwa kami telah lama memikirkan seandainya saja kami pun memiliki sistem jaringan yang seperti itu, namun tidak bisa. Diterima laporan dari Sekretaris Tabligh Jemaat Australia. Beliau menulis bahwa kami pada suatu kesempatan mengundang para anggota parlemen, orang-orang terhormat lainnya, para pejabat pemerintahan dan aparat untuk mengenalkan masjid. Ketika mereka masuk ke ruangan MTA dan mereka melihat apa yang sedang terjadi di dunia, saya tidak ingat apakah beliau menteri atau pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Namun beliau sangat banyak terlibat dalam tugas-tugas kedinasan atau pengkhidmatan. Beliau mengatakan dengan penuh keinginan bahwa kami sejak dahulu terus memikirkan bahwa harus ada satu TV yang mencakup seluruh dunia dan di dalamnya orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan saling terhubung. Namun kami tidak tahu bahwa itu sudah terwujud. Hal itu telah terwujud melalui Anda. Ini juga adalah satu nubuatan bahwa izan nufusu zuwijat yang dengan satu corak baru yang luar biasa telah terpenuhi melalui Jemaat Ahmadiyah. Dan di seluruh dunia jiwa-jiwa kita dengan karunia Allah Ta'ala saling bertemu sesuai dengan nubuatan tersebut. Dan salah satu arti dari an-nufus juga adalah wujud yang layak disebutkan, yang dalam pandangan Allah Ta'ala berhak disebut nufus. Mereka berbaur satu sama lain, bertemu satu sama lain. Selain nubuatan zuwijat, saya pun kurang lebih telah menjelaskan sebelumnya nubuatan mengenai al-khutamah. Selain pengertian secara kerohanian, khutamah juga secara meyakinkan menjelaskan mengenai bom atom yang akan ditemukan, dan surah ini menggunakan istilah-istilah yang sangat sulit, yang menyulitkan para ahli tafsir di zaman dahulu. Karena jelas selama di dunia ini belum ada suatu barang yang merupakan bom atom, maka untuk menjelaskan suatu surah yang secara meyakinkan menjelaskan mengenai bom atom dan menjelaskannya dengan kata-kata yang terang, pada akhirnya akan sangat sulit bagi para ahli tafsir untuk menjelaskan mengenai benda apa ini. Ini adalah poin paling penting mengenai hal ini. Pertama, izinkan saya untuk menjelaskannya secara umum. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa andada yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama. Di dalamnya bisa saja mengacu pada seseorang, dan sebagaimana idiom Al-Quran menunjukkan bahwa bisa saja ini mengacu kepada beberapa kaum. Ini mengacu kepada satu individu dan setiap orang yang memiliki sifat yang dijelaskan Al-Quran humazatil lumazah. Ini hal-hal yang menimbulkan kekacauan dan memecah belah di dunia dengan perantaraan diplomasi menjerumuskan dunia ke dalam musibah. Mengenai mereka dikatakan bahwa mereka pasti dijatuhkan ke dalam hutama, dan mereka sedemikian rupa kaya raya sehingga mereka beranggapan bahwa
harta dan sarana-sarana duniawi mereka bisa memberikan keabadian kepada mereka. Dan saat ini tidak ada kekuatan dunia yang bisa merampas kekuasaan dari mereka. Ini adalah gambaran mengenai kaum-kaum yang mereka dinyatakan layum bazanna fil hutamah, yakni mereka pasti dimasukkan ke dalam hutamah. Definisi secara bahasa dari hutamah adalah merupakan satu kata yang berasal dari hatoma, yang artinya meremukan dengan memukul dan menjadikannya partikel-partikel kecil. Dan partikel yang paling halus yang terbentuk setelah dipukul-pukul ini disebut sebagai hutama. Di dalam kamus didapati bahwa sorotan sinar dari satu sumber yang masuk ke dalam satu ruangan, partikel halus yang ada di ruangan itu yang secara kasat mata tidak terlihat, namun setelah tersinari cahaya itu seketika menjadi terlihat. Ini juga contoh dari hutama. Namun terjemahan dasarnya adalah partikel yang paling kecil dan halus yang bisa dibuat dengan cara dipukul-pukul. Ke dalam partikel seperti inilah mereka akan dimasukkan. Sekarang bagaimana kaum-kaum tersebut akan dimasukkan ke dalam satu partikel? Mengenainya Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah." Dan apakah engkau tahu apa hutamah itu? Dan bagaimana kami bisa menjelaskannya? Karena zaman itu belum tiba. Dimanapun di dalam Al-Quran muncul bahasan wa ma adraka, di sana bukanlah berarti ketidakberdayaan Allah Ta'ala, melainkan disebutkan ketidakberdayaan manusia. Bahwa manusia belum meraih pengetahuan mengenai perkara-perkara tersebut, mereka tidak bisa sampai pada perkara-perkara tersebut karena masanya untuk itu belum tiba. Narullahil muqadatul lati. Ini adalah api Allah al-muqadah yang dinyalakan dengan hebat. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini adalah suatu api yang menyambar pada hati. Para ahli tafsir di masa lalu menulis sangat sedikit mengenai kalimat menyambar pada hati. Namun Hazrat Masih Maud Salam menetapkan ini dari sisi rohani sebagai suatu api yang terus memakan hati dan menciptakan jahanam di dunia ini bagi mereka. Namun kemudian dia berfirman, "Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah." Api ini akan ditutup atas mereka pada tiang-tiang yang telah direntangkan dan menjadi lonjong lalu memanjang. Sekarang sedang dibahas mengenai definisi partikel. Jangan dilupakan hal yang paling mendasar ini, sedang dibahas mengenai definisi dari hutamah. Apakah hutamah itu? Hutamah adalah satu api yang bisa melahap bangsa-bangsa. Dan ini adalah suatu yang sangat kecil, terkurung dalam satu partikel. Namun sebelum meledak, ia akan merentang dan menjadi panjang. Dan untuk beberapa saat akan membentuk tiang. Persis seperti itulah gambaran sebelum meledaknya bom atom yang saya lihat dalam jurnal-jurnal ilmiah. Dan gambar-gambar yang dibuat betul-betul berbentuk tegak lurus. Sebelum meledak, ia memanjang. Dan terjemahan kata per kata dari ayat Al-Quran ini betul-betul memperlihatkan gambaran-gambaran tersebut. Kemudian pembahasan mengenai menyambar hati, bahwa yang pertama adalah makna secara rohani. Sangat benar bahwa memiliki kandungan yang begitu luas. Tanpanya seluruh masa lalu akan benar-benar kehilangan keberkatan-keberkatan dari surah ini jika tidak ada pesan rohani di dalamnya. Karena zaman atom belumlah tiba. Waktu itu masih masanya wama adraka. Ketika saya meneliti mengenai hal ini, dalam satu jurnal ilmiah, saya mendapatkan suatu artikel yang terpercaya, yang mana penulisnya adalah para ilmuwan terkemuka dunia dan terpercaya di seluruh dunia dalam bidang ini. Dengan memberikan gambar-gambar, mereka menjelaskan hal ini dan secara khusus menyebutkan mengenai Jepang, bahwa ketika bom atom jatuh di Jepang, dari yang kami pelajari atas gelombang energi yang keluar, diketahui bahwa gelombang api yang panas meledak seketika, namun kecepatan rambatan gelombang api itu lambat.
sedangkan kecepatan gelombang kejutnya cepat. Oleh karenanya orang-orang yang tewas itu, mereka tewas disebabkan oleh pengaruh dari gelombang kejut ini pada jantung mereka. Sekarang katakan betapa ini suatu mukjizat yang tidak nampak permisalannya di dunia ini. 1400 tahun yang lalu ketika kita tidak bisa terbayangkan adanya api yang tertutup dalam satu partikel, Al-Quran menggambarkannya sedemikian rupa sehingga orang pada masa itu bahkan tidak dapat menantangnya dan mengolok-oloknya. Yakni lihatlah para ahli tafsir, mereka terdiam atas hal ini. Mengenai surah ini, paling jauh mereka mengatakan bahwa di neraka akan ada beberapa tiang. Apa artinya menutup api dalam tiang-tiang tersebut? Anggaplah tiang itu memang ada. Namun apa maksudnya menutup api di dalam tiang-tiang dan mengapa ia disebut sebagai hutama? Tidak ditemukan penjelasan mengenai hal ini dimanapun. Para ahli tafsir ini telah berlalu dengan terdiam atau mereka merasa puas dengan gagasan mengenai neraka di masa yang akan datang yang mana tidak dapat dipahami di dunia ini. Namun mereka tidak melihat bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa kalian tidak akan bisa memahami masa itu akan seperti apa, yang karenanya kalian tidak memahaminya. Namun ketika tiba waktunya penyempurnaan dari nubuatan-nubuatan Al-Quran, maka ilmu pengetahuan manusia pada masa itu telah begitu maju, sehingga perkara-perkara yang sebelumnya tidak dipahami, mulai bisa dipahami. Jadi dengan karunia Allah Ta'ala kita lahir di masa ini, di mana kita melihat sempurnanya surat ini dengan kesempurnaan keagungannya, dengan detail yang lengkap, persis sebagaimana terjemahan harfiahnya. Kita tidak perlu susah payah menafsirkannya, tinggal langsung membaca terjemahan harfiahnya. Maka tidak ada yang bisa menggambarkan gambaran yang lebih baik dari ini. Dan fakta mengenai dampaknya bahwa api itu menyerang jantung dengan meninggalkan tubuh, ini adalah satu topik yang mencengangkan akal. Pada zaman Hazrat Muhammad Rasulullah SAW, jangankan hutamah, gambaran dari hutamah pun sangat asing dan aneh. Namun api yang menyerang jantung sebelum membakar tubuh dan menghanguskannya, api macam apa yang bisa seperti ini? Saat ini manakala saya belum menyampaikannya kepada Anda, sebagian besar dari Anda yang terpelajar pun belum mengetahui topik ini. Dan saya sendiri pun selama saya belum terkesan dengan ayat ini dan mulai melakukan penelitian, saya sama sekali tidak mengetahui kehancuran seperti apa yang ditimbulkan oleh bom atom dan bagaimana kematian itu terjadi. Ketika dalam masa penelitian tersebut saya melihat topik ini, saya pun menjadi takjub. Ini adalah keagungan Allah Ta'ala, ini adalah kalam yang menakjubkan, dan kalbu Muhammad Mustafa SAW lah yang bisa mengemban kalam ini. Tidak ada gunung di dunia ini yang atasnya turun manifestasi ini dan ia tidak hancur berkeping-keping. Namun hati Muhammad Rasulullah SAW lah yang telah menerima wahyu ini, hamal hal insan, sembari memperhatikan semua tanggung jawabnya, menyadari segala konsekuensinya, ia telah maju menerimanya. Alhasil, turunnya Nabi Muhammad SAW dan turunnya Al-Quran sedemikian rupa berkaitan, sehingga satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dan dalam kesempatan seperti ini hendaknya banyaklah mengirimkan salawat kepada Hazrat Muhammad Mustafa SAW yang telah membawa kita keluar dari dunia tahayul dan memperlihatkan dunia mukjizat yang tidak nampak permisalannya di dunia ini. Seluruh alam dipenuhi oleh satu persatu cahaya mukjizat ini. Alhasil setelah melihatnya, mata seluruh dunia terpesona dengan manifestasi dari surah ini dan tidak nampak bandingannya dalam kitab-kitab lain. Ya, satu contoh lainnya dari Zuwijat baru saja telah saya sampaikan mengenai Australia. Dan saya telah sampaikan bahwa saya lupa apakah beliau menteri atau bukan. Lalu mereka mengatakan bahwa beliau adalah menteri bagian imigrasi. Dan satu tim datang bersama beliau yang datang ke masjid pada tanggal 14. Dan beliau merasa heran bahwa jemaat sekecil ini melakukan pekerjaan yang begitu besar. Menjalankan MTA bukanlah hal yang biasa. Beliau mengatakan bahwa ini suatu pekerjaan yang besar. Jaswal Sahib tidak ada di sini. Jika ada, saya akan mengucapkan mubarak kepada beliau. Namun beliau mungkin menyaksikan di suatu tempat.
Jadi dalam Zuwijat, jarak dari sini ke sana dipertemukan. Demikian juga dari sini sampai ke Australia dan Jepang dipertemukan. एक और बात दिलचस्प कई थी Ini adalah keagungan Allah Ta'ala yang menakjubkan. पहले पैगाम में शामिल नहीं थी। Ia juga mengatakan satu hal menarik lainnya. Amir Sahih baru saja mengirimkan. कोई पता चला कि Pada pesan sebelumnya ini tidak ada. रात के Beliau mengatakan bahwa ketika menteri tersebut mengetahui bahwa kami berkumpul untuk mendengarkan khutbah secara langsung pada pukul 12 malam, आ गए आप maka ia mengatakan bahwa jika sekalipun kami membuat semua ini, कि अगर हम इकट्ठे कर भी लें ia mengatakan jikapun kami berkumpul, lalu siapa yang akan mendengarkan perkataan kami pada pukul 12 malam? तो वो जमात कहाँ से पैदा Oleh karena itu, upaya ini pun akan sia-sia. Lalu dari mana mereka akan menciptakan suatu jemaat yang sedemikian rupa fana dan penuh kecintaan, sehingga sekalipun program itu tayang pada tengah malam, mereka semua tetap bangun dan menyaksikan. आज को रोज इसका रखते हैं Satu kali Hamidur Rahman Sahib कि 1-1:30 बजे ketika belum mempunyai antena atau parabola, maka beliau harus pergi ke masjid. Beliau mengatakan bahwa kami belakangan ini melaksanakan puasa dengan cara bangun pada pagi hari. Lalu pada pukul 1.30 kami menyiapkan makanan buka puasa dan kemudian kami melewati salju untuk berkumpul di pusat jemaat. Dan ini adalah perjalanan panjang yang kurang lebih ditempuh 40 menit hingga 1 jam dari rumah mereka jika tidak ada kemacetan. सेहरी करते हैं Namun ketika kondisi bersalju maka menjadi sangat sulit dan kemudian di sana kami menyimak khutbah dan selain itu dilaksanakan juga daras pada waktu itu dan di sana juga kami makan sahur. Maka di satu tempat di dunia para Ahmadi ada yang sedang berbuka puasa dan mendengarkan daras dan di tempat lain sedang melakukan sahur sambil mendengarkan daras. Dunia Ahmadiyah memanfaatkan setiap momen dari 24 jam dan dalam satu waktu, मिसाल है ये अजीब गरीब namun di satu tempat और अहमदियों के sedang malam hari dan tempat lain siang. Di satu tempat sedang pagi hari, di tempat lain sedang tengah malam. Ini adalah contoh Zuwijat. Ini adalah contoh yang unik dari Zuwijat. Dan jika topik ini didapatkan selain oleh para Ahmadi, maka tunjukkanlah oleh para Maulwi. Sekarang orang-orang yang malang sedang berupaya keras. Mereka mengemis-mengis kepada Arab Saudi untuk diberikan uang miliaran. Namun tunjukkanlah jika mereka bisa melakukan seperti ini. Mereka akan melakukannya, namun kitalah yang akan mendapatkan keuntungannya. Biarkan saya memberitahukan ini kepada Anda, insya Allah. ऐसी आयात हैं जिनमें पेशगोइयां Banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya nubuatan-nubuatan masih akan tergenapi. बहुत Dan terdapat tanda-tanda yang sangat jelas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan belum cukup berkembang untuk sampai ke sana. को मैं पहले मैंने Sekarang saya akan tinggalkan dulu pembahasan ayat-ayat yang sebelumnya telah saya sampaikan karena butuh waktu lama untuk menafsirkannya. Harus dijelaskan kemana arah sains dan kemana arah nubuatan ini. खसफ अलकमर Khasafal qamaru wa juma'a syamsu wal qamaru. Sebelumnya saya telah menyampaikan ini juga. फलयौम Mengenai fal yauma nunajjika bi badanika juga telah saya jelaskan, yaitu mengenai jenazah Firaun. उसमें और Dan di dalamnya banyak sekali hal yang perlu dibahas, namun di dalam daras tidak bisa dibahas banyak mengenai satu hal. जो मैंने नजरियात Ada banyak motif dan bukti di balik teori yang saya kemukakan, और ऐसे शवाहिद हैं yang karenanya kita harus menyajikan keseluruhan cerita sedemikian rupa, इस तरह मजबूत करके पेश करना sehingga dengan menekankan satu hal tidak lantas meninggalkan sisi yang lain tanpa dalil, हिस्सा है उसको बेदलील ना छोड़ दिया जाए atau tidak menjadikannya tidak layak diterima. Sekarang, kapanpun dibahas mengenai Hazrat Musa, saya menyampaikan dalam pembahasan mengenai nubuatan ini, di sana terpaksa harus dilihat bahwa ada dua Firaun. Di masa Firaun yang pertama beliau lahir dan melakukan hijrah yang pertama. और फिर पहली हिजरत करते हैं Di masa Firaun yang kedua beliau pulang वापस आते हैं dan kemudian terjadi suatu perlawanan yang panjang yang mencakup beberapa tahun. Setelah itu terjadi Exodus. एक्सोडस कहते Exodus adalah हैं एक्सोडस यानी bermigrasi secara bersama-sama. इनखला है Sekarang perhatikanlah, देखें जो Seti yang merupakan ayah dari Ramses. बाप Masa berkuasanya sebagai raja adalah 11 tahun. 11 साल बादशाही का Dalam masa kekuasaannya selama 11 tahun, 11 साल jika ada seorang anak yang lahir, dan di masanya juga ia hijrah, उसी वक्त उसी के दौर में वो हिजरत भी कर जाए maka sebelum hijrah ia telah menjadi seorang pemuda yang kuat, yang memukul seseorang dan orang itu mati. मुक्का मारे और वो मर जाए Ini adalah hal yang tidak layak untuk diterima.
tidak bisa diterima. Maka bagian ini pun harus diteliti dan dicari tahu faktanya bahwa apakah Hazrat Musa alaihissalam lahir di masa Seti atau lahir di masa sebelumnya. Jika diakui bahwa di masa Seti, maka terdapat beberapa kesulitan. Kemudian harus meneliti masa pemerintahan Seti, apakah 11 tahun atau lebih lama. Dan jika lahir di masa Seti, maka kemudian masuk ke masa Raja Ramses II, yang masa pemerintahannya sangat panjang. Dan jika apa yang dikemukakan oleh Dar Sahib ini diakui, maka akan menjadi sulit bahwa jika beliau lahir di masa raja ini, maka eksodus terjadi di masa raja selanjutnya. Maka masa kekuasaannya kurang lebih 60-70 tahun dan bukan 90 tahun. Akan tetapi sebagian peneliti mengatakan bahwa usianya 95 tahun. Ia meninggal di usia 95 tahun. Ia masih sangat muda ketika menjadi raja. Ia masih anak-anak ketika ditetapkan sebagai kepala pasukan. Dan terjadi misteri dengan kakak laki-lakinya. Misteri tersebut masih memerlukan penelitian. Kemudian, jika Hazrat Musa alaihissalam lahir di sana, maka peristiwa hijrahnya Hazrat Musa alaihissalam dari sana terjadi beberapa masa sebelum kematiannya. Dan mungkin Hazrat Musa alaihissalam melewati masa 50-60 tahun di masa kekuasaannya. Kemudian ketika beliau hijrah, maka beliau kembali dari tanah Madian ketika mendapatkan kabar bahwa raja telah wafat, sekarang pulanglah. Dan sebelumnya pun pada satu kesempatan saya telah mengisyaratkan bahwa terdapat satu tradisi pada zaman dahulu. Ini masih dalam penelitian lebih lanjut, bahwa bersamaan dengan kematian seorang raja, maka dilakukan perubahan pada undang-undang. Terkadang persepsi mereka tentang dewa-dewa berubah, sesuai dengan itu hukum pun berubah. Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan di masa seorang raja lalu melarikan diri, maka ketika tahta pemerintahannya jatuh, baik itu karena meninggal atau hal lainnya, maka pada periode raja selanjutnya kasus kejahatan tersebut tidak secara otomatis tetap berlangsung. Oleh karena itu, Fir'aun tersebut tidak menangkap beliau dikarenakan kejahatan itu, sekalipun ia bisa menangkap beliau. Ia mengatakan bahwa engkau telah berbuat kejahatan terhadap kami dan melarikan diri. Namun kemudian mengapa tidak melakukan penangkapan? Nampaknya dulu terdapat satu tradisi di sana bahwa dengan bergantinya raja, maka undang-undang menjadi berubah. Dan para pelaku kriminal di masa lalu bisa kembali pulang ke negerinya. Jika tidak demikian, maka sangat mengherankan mengapa terjadi seperti ini. Baiklah, sekarang setelah melihat seluruh masanya, jika Hazrat Musa alaihissalam tiba di masa Fir'aun yang selanjutnya, maka tanda eksodus apa yang kita temukan di masa tersebut? Dan Fir'aun yang mana? Mengenai pembangunan telah dilakukan sebelumnya, dan Al-Quran menyebutnya sebagai Fir'aun, pembangunan. Jadi yang dimaksud dengan penelitian bukanlah apa yang terhadapnya kita ingin melakukan penelitian. Ketika melakukan penelitian muncul kesulitan-kesulitan, berbagai aspek harus dieksplorasi. Alhasil, semua aspek tersebut akan memerlukan waktu, karena ini adalah sejarah yang begitu kuno. Meskipun ditemukan pada lempengan-lempengan, namun karena terdapat kesulitan juga dalam hal bahasa, oleh karena itu kita tidak bisa sampai pada suatu kesimpulan dengan cepat. Dan saya sampaikan kepada jemaat bahwa kondisinya seperti ini hingga sekarang. Kedepannya jika para ilmuwan setelah melakukan penelitian mengirimkan materinya berkenaan dengan hal ini, maka jika layak untuk diterima, kita akan menerimanya dengan ucapan terima kasih. Alhasil berkenaan dengan peristiwa Fir'aun sekarang tidak perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ini adalah surah Al-Zilzal yang di dalamnya diberitahukan mengenai suatu zaman ketika bumi dilanda kegoncangan dan kerusuhan yang mengakibatkan revolusi akan terjadi.
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan bebannya. Allah Ta'ala tidak berfirman rahasia, dia berfirman asqalaha. Asqalaha adalah masa yang merupakan zaman logam berat. Ketika di dunia ini muncul unsur-unsur berat dan menciptakan perubahan revolusioner dalam bidang sains, dan tidak ada makna lain dari asqalaha selain ini. Atau jika makna lainnya adalah bumi akan memuntahkan unsur-unsur umumnya yang berat, maka hal ini telah terjadi di zaman Hazrat Daud alaihissalam. Tembaga telah muncul, besi juga telah muncul. Jadi tidak ada gunanya menubuatkan hal-hal yang kaitannya dengan masa lalu, bahwa itu akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu nampak bahwa unsur-unsur yang sebelumnya telah dimuntahkan bumi di masa lalu, jika dibandingkan dengan yang akan dimuntahkan di masa depan, tidak akan bisa disebut sebagai asqal. Unsur-unsur itu akan menjadi biasa saja. Saat itu beban yang akan dikeluarkan oleh bumi akan sangat berat. Dan beberapa ada yang di zaman ini dianggap sebagai logam berat. Beratnya pun akan berlipat-lipat dari yang sebelumnya dan memiliki nomor atom yang tinggi. Jadi dalam surat Zilzal pun akan ada peristiwa seperti ini. Dia berfirman, wa qalal insanu malaha. Manusia akan mengatakan, apa yang terjadi dengannya? Di dunia apa kita telah tiba? Ada benda-benda aneh yang terpental dari tanah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Para ilmuwan tidak memahami bahwa ini terjadi dengan sendirinya. Tuhan engkau yang takdirnya sedang turun ke bumi ini. Dan semua ini terjadi dengan mengikuti takdir tersebut. Zaman ini telah ditakdirkan bahwa pada zaman ini akan terjadi peristiwa ini. Dan berkumpulnya beberapa unsur ini dengan mengikuti takdir. Hal ini selalu terjadi di setiap masa. Dan kemajuan duniawi memiliki suatu hubungan dengan manifestasi rohani. Ketika Hazrat Rasulullah SAW datang, maka penyebaran nur beliau SAW tidak hanya terbatas pada dunia muslim saja, bahkan di seluruh dunia tiba-tiba memberikan perhatian pada ilmu pengetahuan, dan kemudian bermunculan ilmu-ilmu yang baru. Seluruh rangkaian ini meliputi berabad-abad, dan kemudian dunia barat pun mengambil manfaat darinya. Namun sebenarnya bersinarnya sains di barat dan memperlihatkan penampakannya yang luar biasa adalah terjadi bersesuaian dengan zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menuliskan mengenai hal ini bahwa ketika turun cahaya rohani dari langit, maka akan terjadi suatu penyebaran yang mempengaruhi seluruh dunia. Dan ilmu-ilmu duniawi pun mengambil faedah dari cahaya rohani ini. Ilmu-ilmu itu bangkit dan di dalamnya timbul cahaya, menampakkan dirinya, dan Allah Ta'ala menganugerahkan satu cahaya baru pada mata umat manusia. Inilah keseluruhan topik yang diisyarahkan oleh ayat bi anna rabbaka awhalaha. Bahwa semua hal yang sedang terjadi ini mengikuti takdir dan wahyu ilahi. Ini bukanlah insiden yang terjadi secara kebetulan. Sekarang sebuah nubuatan mengenai Bani Israel. Wa qulna min ba'dihi li Bani Israel uskunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Yani ketika janji akhirat tiba, pada saat itu kami akan mengumpulkan dan menyatukan kalian dari seluruh dunia. Sekarang masa akhirin yang terdapat di dalam Al-Quran mengisyarahkan kepada masa ini. Namun kata akhirat di sini artinya bukanlah akhir, melainkan ada satu perbedaan. Hal ini harus diperhatikan. Yang dimaksud masa akhirin adalah masa yang lain, dan yang dimaksud akhirat adalah yang akan terjadi kemudian. Jadi nubuatan-nubuatan mengenai hal-hal aneh yang akan terjadi di masa yang akan datang, ada yang kaitannya dengan sains, sebagian ada yang bersifat keagamaan, sebagian kaitannya dengan politik. Semuanya terdapat dalam Al-Quran Karim. Nubuatan ini adalah satu nubuatan yang kaitannya dengan keagamaan,
yang di dalamnya difirmankan mengenai orang-orang Yahudi bahwa kami akan menyatukan kalian dari seluruh dunia dan membawa kalian ke tanah suci. Sekarang orang-orang mengatakan mengenai peristiwa yang terjadi bahwa ini adalah kelicikan orang-orang Yahudi dan makar-makar mereka, tapi semua ini telah menjadi sarana, sebagaimana para ilmuwan telah menjadi sarana. Namun ini telah ditakdirkan. Al-Quran mengatakan ini. Tidak mungkin ini akan berubah. Sekarang para ulama Islam hendaknya mengkaji ayat ini dan jangan melakukan upaya-upaya yang merupakan upaya untuk merubah takdir. Dengan melakukannya, mereka akan merugi. Dan setiap saat ketika melawan takdir Tuhan, maka mereka akan menderita kerugian. Dengan memahami takdir ini, lakukanlah upaya-upaya yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu pasti akan berhasil. Mereka tidak memperhatikan ini. Saya tidak mengatakan untuk duduk berpangku tangan karena takdir Tuhan akan terjadi. Yang saya sampaikan adalah bahwa ini adalah takdir mubram yang mengenainya tidak mungkin ada suatu perubahan. Namun setelah itu ada juga satu takdir lainnya yang muqaddar. Jika memberikan perhatian terhadap ini, maka nubuatan Ji'na bikum lafifa akan tergenapi di Israel dengan kerugian yang minimal. Pada akhirnya umat Islam yang akan mengambil keuntungan dan kemenangan terakhir diraih oleh umat Islam. Walaqad katabna fiz Zabur, ini adalah surah Bani Israel ayat 105. Apa nama lain dari surah Bani Israel yang telah saya sampaikan? Isra? Ya. Jadi nama yang umum di kalangan orang-orang Arab Isra kan? Saya sampaikan ini karena orang Arab juga menyimak, orang Eropa juga. Bahkan kita mendapatkan beberapa surat dari beberapa pejabat Rusia bahwa mereka tertarik. Orang-orang Arab selalu menyimak daras maupun khutbah. Mereka selalu ragu apa Bani Israel itu. Di benua kecil India dan di wilayah lainnya, pada umumnya surah ini disebut Bani Israel. Ini bukanlah penemuan mereka sendiri. Di antara nama-nama yang terbukti berasal dari Rasulullah SAW, salah satunya adalah nama ini. Namun dalam Al-Quran yang tersimpan di kalangan orang-orang Arab, tertulis bahwa nama surat ini adalah Isra. Alhasil ketika saya mengutip Bani Israel, maka orang-orang Arab yang sedang menyimak hendaknya mereka ingat bahwa ini adalah surah Isra yang tertulis pada Quran yang tersimpan pada mereka. Ketika saya mengutip surah Isra 105 atau Bani Israel 105 atau ayat-ayat lainnya, maka kita menghitung bismillah sebagai ayat yang pertama. Maka terkadang bagi mereka menjadi ayat 104 bukan 105. Hal ini juga hendaknya diingat. Ayat yang kedua surah Al-Anbiya 106 107. Walaqad katabna fiz Zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihin inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Begitu jelasnya Allah Ta'ala menjelaskan pesan ini, bahwa jika kalian ingin merampas tanah ini, maka harus menjadi ibadiyas shalihin. Ketika kalian menjadi hamba Allah yang suci dan saleh, maka akan mendapatkan tanah ini. Jika tidak, silahkan kalian berupaya sekuat tenaga, kalian tidak akan mendapatkannya. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Di dalamnya ada satu pesan besar bagi umat Muhammad Rasulullah SAW yang disebut abidin. Bagi mereka ada satu pesan besar, satu pesan yang agung. Ini balag. Jika mereka memahaminya, maka mereka akan mengambil faedah. Tapi jika tidak memahaminya, maka mereka akan terus melakukan upaya yang sia-sia, tidak akan menghasilkan apa-apa. Hingga sekarang masih berlangsung masa ketidakpahaman. Alhasil orang-orang Arab dan orang-orang di seluruh dunia sedang menyimak daras ini. Saya ingin menasihatkan kepada mereka untuk memahami balag atau pesan ini. Sebuah pesan yang sangat agung. Sesuai dengan itu Anda harus menjadikan kehidupan keseharian Anda saleh. Dan topik mengenai menjadi saleh ini tidak ada sangkut pautnya dengan menjatuhkan kekuasaan. Upaya-upaya untuk menjatuhkan tampuk kekuasaan dengan mengatasnamakan pemerintahan Islam akan semakin melemahkan dunia Islam. Tidak pernah ada keuntungan dari itu di masa lalu, tidak juga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, janganlah menjalimi nyawa sendiri. Satu demi satu aksi bunuh diri sedang terjadi. Hal yang pertama, berusaha untuk menentang takdir Allah dengan cara yang salah. Dan akibatnya adalah kerugian yang tadinya akan sedikit saja didapat, kemudian menjadi berlipat.
Apa yang didapat dari upaya orang-orang Israel itu harusnya hanya sedikit lahan saja. Sedangkan apa yang didapat orang-orang Israel dikarenakan kebodohan orang-orang Islam dan kesalahan para pemimpin mereka menjadi berkali-kali lipat lebih banyak. Mengapa? Aftab sahib berapa kali lipat itu? Setelah saya menghitungnya, dalam krisis Teluk menjadi 20 hingga 25 kali lipat. Sangat banyak. Padahal sebenarnya sangat sedikit lahan tersebut. Ayat ini surah Al-Anbiya ayat 106-107 tidak dipertimbangkan. Allah Ta'ala berfirman, kalian bisa mendapatkannya, namun Allah Ta'ala telah menetapkan di dalam Zabur kepada Hazrat Daud alaihissalam yang atas nama beliau gerakan Zionis dilancarkan. Bukit Zion memiliki kaitan dengan Hazrat Daud alaihissalam. Jadi gerakan Zionis yang telah mendirikan Israel, jika kalian ingin meraihnya, maka bacalah Zabur dan lihatlah, di sana kami telah berfirman bahwa pada akhirnya tanah ini akan didapatkan oleh para hambaku yang saleh dan rajin beribadah, ibadiyah sholihin. Pesan ini dilupakan, padahal terdapat nasihat bahwa inna fi haza labalagha liqaumin abidin. Jadi Al-Quran Karim menyampaikan nubuatan itu sedemikian rupa jelas pada setiap tema yang bukan permainan dan tidak ada hubungannya dengan sihir, tetapi sihir yang belum pernah ditampilkan di dunia. Yakni ia secara terbuka mencakup semua cakrawala, sehingga dalam hal ini tidak ada perdebatan mengenai halusinasi dan lain sebagainya. Sebagaimana matahari terbit, demikianlah ketika nubuatan-nubuatan Al-Quran terbukti benar, ia akan terbit seperti halnya matahari. Kemudian nubuatan-nubuatan yang jelas dalam hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ini adalah topik yang sangat panjang. Namun sebagian besar masanya telah berlalu dan kita pun telah melihatnya. Hanya satu penjelasan yang diperlukan dalam hal ini. Para ahli tafsir kesulitan dalam menerjemahkan ayat ini. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. yakni telah haram bagi setiap penduduk suatu negeri yang telah Allah Ta'ala wafatkan atau binasakan, bahwa mereka kemudian tidak akan kembali. Para ahli tafsir selanjutnya membaca hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka keluar. Para mufassirin beranggapan bahwa maksudnya adalah pada waktu itu orang mati benar-benar akan dihidupkan, dan pada zaman Ya'juj Ma'juj sunnatullah ini akan berubah, dan di masa mendatang orang-orang mati akan mulai hidup kembali. Ini tidaklah benar. Salah satu arti dari hatta adalah bahkan ketika, yakni ketika kemajuan duniawi meningkat, yakni Ya'juj dan Ma'juj dari segi ilmu pengetahuan telah mencapai puncaknya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Pada waktu itu pun hukum ini tidak akan berubah, bahwa orang mati tidak akan kembali lagi. Ini adalah terjemahan yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain dari Al-Quran, bahkan berkesesuaian dan tidak menuntut perubahan pada sunnatullah. Bahkan ini adalah bukti yang kuat atas keberlangsungan sunnatullah, bahwa memang Ya'juj Ma'juj akan muncul, mereka akan meraih kemajuan dalam bidang sains dan menguasai dunia. Hukum ini pada saat itu pun tidak akan berubah. Bahkan ketika Ya'juj Ma'juj pun tidak akan berubah. Inilah makna dari ayat ini. Kemudian wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Sebelumnya pun saya telah beberapa kali membahas ini. Fayazaruha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Di dalam ayat-ayat ini pun kembali dijelaskan bahwa ketika Allah Ta'ala menyebutkan mengenai gunung-gunung, bahwa pada gunung-gunung akan terjadi seperti ini. Mengenai Hazrat Daud alaihissalam pun disebutkan gunung-gunung. Saya telah memberikan contoh di dalam Al-Quran pada berbagai tempat. Telah dijelaskan mengenai perkara-perkara ini, bahwa ketika kita membicarakan mengenai gunung, maka maksudnya adalah bangsa-bangsa yang sangat kuat, orang yang kuat, sosok yang agung. Dan demikian juga burung-burung pun maksudnya adalah bangsa-bangsa seperti kita. Terkadang kaum-kaum terdahulu pun disebutkan dengan burung-burung, disebutkan juga mengenai serangga-serangga, namun sebenarnya membahas mengenai beberapa kaum, seperti kaum An-Namlah yang disebutkan Al-Quran. Sebenarnya mereka adalah manusia.
itu adalah bangsa दाबतुल अर्ज के manusia, namun dijelaskan dalam kategori Dabatul Ard. कैटेगरी उसमें उसको बयान फरमाया गया। Jadi di sini terdapat satu penjelasan lain atas topik gunung, yakni apa yang dimaksud gunung tersebut. Yang dimaksud gunung di sini adalah bangsa-bangsa duniawi dan dengan segala kebesarannya. Dan ini hubungannya dengan masa Ya'juj Majuj juga. Dia berfirman, "Yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya kepada engkau mengenai gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah akan menghancurkannya. Sekarang gunung mana yang mengenainya timbul pertanyaan. Dan apa jawaban yang diberikan Rasulullah SAW atas pertanyaan ini? Masalah ini dijelaskan dengan gamblang dalam surah dan ayat-ayat ini. Di satu sisi umat Islam ada pemerintahan Romawi yang merupakan satu gunung kebesaran. Di sisi lain ada pemerintahan Iran yang merupakan satu gunung kebesaran lainnya. Di tengah-tengah dua kekuatan besar ini ada Arab yang kecil. Di dalamnya bangkit satu gerakan yang mendakwakan akan unggul di seluruh dunia. Maka orang-orang akan bertanya dari topik lanjutannya diketahui bahwa apa yang akan terjadi pada kekuatan-kekuatan yang seperti gunung ini. Bagaimana Islam akan unggul atas mereka? Maka Allah Ta'ala tidak membahas mengenai kekuatan-kekuatan ini, melainkan Dia membahas mengenai kekuatan yang akan datang. Maksudnya adalah mereka yang kalian anggap sebagai gunung itu tidaklah berarti apa-apa. Mereka akan diinjak-injak di depan mata kalian. Namun di masa yang akan datang akan muncul suatu gunung yang akan sangat besar yang tidak akan ada manusia lainnya yang mampu untuk melawan mereka. Islam juga akan unggul atas mereka. Dan bagaimana Islam akan unggul? Yansifuha rabbi nasfa. Allah akan menghancurkan kekuatan mereka berkeping-keping. Fayazaruha rabbi qa'an safsafa. Kalian akan melihat mereka sebagai satu dataran yang sama sekali rata. La tara fiha iwajan wala amta. Kalian tidak akan melihat suatu ketinggian padanya, tidak pula lereng, yakni akan rata. Sekarang telah mulai merujuk kepada mereka orang-orang yang dulu membangun gunung itu. Setelah menyebutkan gunung secara zahir, selanjutnya mulai membicarakan mengenai manusia. Yang menjadi buktinya adalah yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Sekarang bentuk jama yang digunakan di sini adalah bentuk jama untuk yang berakal. Ia telah beralih. Apa arti yattabi'una dalam pembahasan mengenai gunung? Yattabi'una ad-da'i. Pada saat mereka hancur berkeping-keping, ketika mereka telah rata, ini adalah akan merupakan zaman ketika tabiat mereka menjadi bersih untuk menerima dai ini, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Pada masa ketika kesombongan akan kekuatan mereka telah dipetahkan, maka mereka menjadi layak untuk memberikan perhatian terhadap Rasul ad-Da'i ini, yang adalah Muhammad Rasulullah SAW, dan akan mengikutinya. Dan lihatlah betapa indah mantik yang dijelaskan di dalamnya. La iwajalah. Tidak ada iwaj padanya, tidak ada kebengkokan pada Muhammad Rasulullah SAW. Lalu selama kebengkokan mereka tidak diluruskan, bagaimana mungkin orang yang bengkok bisa mengikuti insan yang tidak memiliki kebengkokan? Maka dia berfirman dengan cara bahwa mereka begitu bersukaria dengan kekuatan mereka dan dalam kesombongan mereka, mereka menganggap diri mereka gunung. Apabila kalian menyampaikan pesan Islam kepada mereka, maka illa masya Allah 1-2 orang akan menerima. Namun secara bangsa mereka tidak akan masuk Islam karena dalam pikiran mereka terdapat kebengkokan. Dalam agama mereka dan dalam pemikiran-pemikiran duniawi mereka juga terdapat kebengkokan. Dan Muhammad SAW adalah ia yang dalam dirinya tidak ada kebengkokan. Dia berfirman, la tara fiha iwajan wala amta. Maka ketika kebengkokan dalam diri mereka hilang sirna, maka kalian akan melihat yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Sekarang mereka menjadi layak untuk mengikuti dai ini, yakni Muhammad Rasulullah SAW, yang pada dirinya tidak ada kebengkokan. Ayat-ayat ini mengingatkan pada ayat-ayat pertama surah Al-Kahfi. Di sana secara meyakinkan terdapat nubuatan-nubuatan mengenai bangsa-bangsa Kristen
Karena seluruh surat adalah berkenaan dengan kekristenan, dan surah ini memiliki hubungan dengan kemunculan Dajjal di masa yang akan datang. Untuk selamat dari Dajjal, Hazrat Rasulullah SAW telah memerintahkan menilawatkan 10 ayat pertama dan 10 ayat kedua surah ini untuk selamat dari Dajjal. Di satu sisi menyampaikan bahwa ini adalah resep untuk selamat dari Dajjal. Dan ketika kita mengkaji Al-Quran, maka di sana tidak disebutkan mengenai Dajjal, melainkan mengenai orang-orang Kristen. Maka tidak ada indikasi yang lebih kuat dari ini. Dan disebutkan mengenai orang-orang Kristen yang melakukan satu kezaliman yang amat besar dengan menjadikan Hazrat Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Jadi yang saya sampaikan kemarin bahwa padri yang merusak agama Nabi Isa alaihissalam dan orang yang pada hakikatnya paling aniaya terhadap Nabi Isa alaihissalam, ini mengisyarahkan kepada mereka sebagai antikristus atau Dajjal. Sekarang ayat dan hadis ini bagaimana bisa disatukan? Perhatikanlah, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwaja. Bahwa segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab atas hambanya. Walam yaj'allahu iwaja. Dan tidaklah dia menjadikan baginya kebengkokan. Anda telah melihat bagaimana kata kebengkokan muncul di sini. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa ini mengisyaratkan pada kitab. Namun ayat-ayat surat Thaha membuktikan bahwa selain kitab, yang pasti bahkan yang pertama menjadi tinjauan adalah Hazrat Muhammad Rasulullah SAW. Di sana tidak disebutkan mengenai kitab bahwa mereka akan mengikuti kitab yang di dalamnya tidak ada kebengkokan, melainkan mengikuti Rasul ini yang pada dirinya tidak ada kebengkokan. Dan ini adalah zaman yang merupakan zaman kemajuan kekristenan, karena ini sudah disebutkan sebelumnya dalam surah Al-Kahf. Jadi mereka inilah gunung itu. Sekarang perhatikanlah dalam Al-Quran, satu kata gunung ini muncul di berbagai tempat. Dan Al-Quran sendiri terus menjelaskan mengenai gunung-gunung ini. Alhasil, ini adalah metode Al-Quran yang terhadapnya saya mengisyaratkan. Ini adalah kaidah yang luas dan meliputi. Anda akan menemukan cara ini di setiap tempat dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran memberikan solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan besar. Setelah memecahkan satu kata, selanjutnya semua topik menjadi terbuka. Yauma idz yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Masa ini akan terjadi ketika bangsa-bangsa ini pasti akan menerima. Ketika kebengkokan pada diri mereka telah hilang. Ketika mereka dihancurkan dari sisi kudrat, ketika gunung-gunung kekuatan mulai hancur, maka secara psikologis mereka menjadi lebih siap untuk menerima kebenaran. Alhasil, ini juga satu nubuatan agung, dan beberapa di antaranya telah tergenapi, dan lainnya sedang tergenapi. Perhatikanlah berkenaan dengan surah Kahfi. Sebagian darinya telah tergenapi dan sebagiannya akan segera tergenapi, yang mana insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tandanya pada akhir abad ini atau pada permulaan abad selanjutnya. Dia adalah Malik. Namun sekarang hari itu telah dekat ketika gunung itu pasti akan hancur. Setelah itu, proses psikologis itu akan mulai terjadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di surah ini. Lalu mereka secara psikologis akan siap untuk menerima Muhammad Rasulullah SAW. Rasul yang tidak ada kebengkokan ini. Ini juga adalah nubuatan yang agung yang terdapat dalam surah Idzas Sama'un Fatarat. ये भी बहुत अजीम पेशगोइयां हैं इधर समाउन फतरत वाली सूरत में भी, लेकिन Namun ini juga perlu banyak penjelasan. Waktu tidak mencukupi untuk itu. Kemudian dalam ayat Istikhlaf pada surah An-Nur 56 didapati mengenai keberlangsungan khilafat setelah Rasulullah SAW. Tegaknya khilafat dan juga mengenai bergantinya ketakutan menjadi kedamaian. Jadi Al-Quran dipenuhi dengan mukjizat-mukjizat. Setiap mukjizat itu bersifat universal.
Ia meraih keunggulan di seluruh dunia dan mencakup kedua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. वो अपनी लपेट में ले लेता है। Allah Ta'ala pun berfirman, "Wa idzal ardu muddat," ये जमीन yakni apabila bumi akan dibentangkan. और पहले ये जमीन Sebelumnya bumi ini setengahnya, kemudian tibalah masanya ketika Amerika ditemukan, का जहाज dan ini disebut sebagai dunia yang baru. Ini bukanlah istilah yang kita buat, मुहावरा नहीं है। नई dan dunia baru telah diberikan. अल्लाह ताला फरमाता है कि ये Maka Allah Ta'ala berfirman bahwa ini bukanlah dunia yang sedang kalian bicarakan, melainkan akan datang satu masa, wa idzal ardu muddat, ketika bumi akan dibentangkan. Kalian akan menemukan dunia baru dari dunia ini. अंत नहीं है, Jadi nubuatan-nubuatan tidak ada batasnya. नजर नहीं आता। और हर पेश एक कुल्लियत Yang dalam bahasa Punjabi dikatakan tidak nampak tepiannya. करने की किसी की मजाल नहीं है। अब इसके Dan secara keseluruhan setiap nubuatan adalah satu matahari yang tidak ada seorang pun mampu untuk mengubahnya. Sekarang kita akan beralih ke ayat lain. ये है ये जो सूत्रें जो हवाले हैं और भी Saya mengumpulkan referensi-referensi ini dan masih banyak lagi yang lainnya karena topik ini sangat penting. किसी मौके पर Suatu saat nanti kita akan membahas ayat-ayat yang tersisa jika ada kesempatan, dan kita bisa mendapatkan waktu untuk membahas satu atau beberapa ayat secara terpisah. Fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. फिर अगर वो तुझे Kemudian jika mereka mendustakan engkau, lalu mengapa? Ini adalah terjemahan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Lalu mengapa? Maksudnya, jika mereka mendustakan, biarkanlah mereka mendustakan. Tidak ada bedanya bagi mereka. Mengapa? Karena faqad kuziba rusulun min qablika. इसमें ये Sebelumnya pun para rasul didustakan. Tidak perlu dibahas mengenai semua rasul didustakan, karena kita tidak mempunyai kesaksian mengenai masa ayah dan anak bahwa sebagian mereka didustakan. Ibrahim alaihissalam telah didustakan, ini adalah hal lain. Kemudian lahir Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Mereka juga menjadi nabi pada masa Ibrahim alaihissalam. Apakah mereka didustakan ataukah tidak? और क्या उस वक्त उनको जो Untuk mengumpulkan kesaksian mengenai hal ini adalah pekerjaan yang sulit. काम है Namun dikarenakan kata Rasul disebutkan secara nakirah, oleh karena itu mengisyarahkan pada rangkaian sejarah secara umum. की तरफ इशारा है। Tidak perlu masuk pada perdebatan apakah 100% seluruh nabi didustakan. झुटलाया गया था। Bahkan jika ini terbukti pada sebagian besar jenis ये बात साबित हो जाए para nabi, maka ini menjadi sebuah dalil bahwa engkau pun seorang rasul dan para rasul sebelumnya telah didustakan, dan sebagian besar didustakan. Alhasil, mereka datang dengan membawa tanda yang terang. Tanda apa yang mereka bawa? Bil bayyinat. बिलबय्यनात Mereka membawa tanda yang jelas. निशानात लेकर आए। Waz zuburi, वह ज़ुबुर है, dan membawa potongan-potongan tanda. निशान लाए। Atau mereka menyampaikan beberapa penggalan kalam. कलाम उन्होंने पेश किया है। Wal kitabil munir, किताबिल मुनीर dan kemudian mereka membawa kitab yang terang benderang. Ketika para ahli tafsir masuk pada pembahasan etimologinya, की बहस में पढ़ते हैं maka sebagian besar perhatian tertuju pada kata zubur, yakni apakah zubur itu? Pertama-tama saya akan sampaikan etimologinya. Zawarahu artinya romahu bil hijarat, माहो बिल हिजाब melemparkan batu pada seseorang. Oleh karena itu, kata zabaro juga dipakai untuk menggertak. इस्तेमाल होता है। Kata zabaro ज़बर artinya menggertak seseorang, menggertak, mengancam. Semua ini adalah arti dari zabar. ये लफ्ज़ ज़बर किताबे है। Wazada fi mufradatil muraghib kitabatan ghalidatan, dan tertulis dalam mufradat Imam Raghib, artinya kitab yang besar. मोटे लिखते हैं Zabaratul kitab, ketika orang Arab mengatakan ini, maka maksudnya adalah ditulis dengan huruf tebal, dan setiap buku yang ditulis dengan huruf besar dan tebal. कहा जाता है। Namun secara istilah, kata Zabur dikhususkan untuk kitab samawi yang diturunkan kepada Hazrat Daud alaihissalam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa atayna Dawuda zabura. Menurut Imam Raghib, राग़िब के नज़दीक Zabur adalah kalam ilahi yang demikian. कलाम को कहते हैं
Sebagian memberikan referensi bahwa Zabur adalah yang di dalamnya tidak ada ajaran syariat, yakni ini boleh dilakukan, ini tidak boleh, melainkan menjelaskan mengenai hikmah-hikmah. Dan sebagian besar ajarannya adalah mengenai hikmah. Sebagian mengatakan bahwa kaitannya Zabur dengan gertakan adalah dalam artian bahwa dalam Zabur, Hazrat Daud alaihissalam secara umum terdapat nasihat terhadap orang-orang yang berperilaku buruk dan nubuatan-nubuatan mengenai kebinasaan dan kegagalan para pendusta dan penyebar fitnah. Jadi meskipun tidak ada perintah secara jelas untuk melakukan ini dan tidak boleh melakukan ini, namun di berbagai tempat dibahas mengenai orang-orang fasik dan pesan mengenai kebinasaan mereka, seolah-olah mereka telah digertak. Orang-orang yang berperilaku buruk di berbagai tempat telah ditegur, mereka dilaknat dan digertak. Dalam artian ini ia dikatakan Zabur. Dan salah satu arti dari Zabur adalah Zubur, yakni potongan-potongan, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang menyebutkan Zabur ini salah satunya telah saya bacakan tadi. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yaritsuha ibadiyas sholihin. Sekarang ini adalah hal yang unik. Di dalam ayat ini Zabur yang merupakan Zabur Hazrat Daud alaihissalam disebutkan mengenai salah satu sifat khasnya. Setiap bab dari Zabur Hazrat Daud alaihissalam dimulai dengan zikir ilahi. Dan setelah zikir tersebut, didapati nubuatan mengenai kebinasaan dan kehancuran orang-orang yang berperilaku buruk. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa ini adalah cara dari Hazrat Daud alaihissalam. Alhasil setelah zikir, kalian juga akan melihat nubuatan ini, bahwa annal arda yaritsuha ibadiyas sholihun, bahwa tanah suci ini, yakni al-ard, pada akhirnya akan didapatkan oleh para hambaku yang suci dan saleh sebagai warisan. Di dalam surah Kahfi dikatakan Atuni Zubarul Hadid, bahwa raja atau hamba Allah yang istimewa tersebut, yang mana ia telah menolong satu kaum yang diserang dan dijalimi oleh yang lainnya, dan berulang kali dibahas mengenai Zulkarnain. Tidak perlu diperdebatkan mengenai kedudukan raja tersebut. Para ahli tafsir menyebutkan nama yang berbeda-beda. Terjadi perdebatan mengenai kedudukan beliau. Namun saya mengatakan bahwa hamba Tuhan yang disebutkan dalam ayat ini, ketika ia meratakan dinding di antara kedua gunung itu, maka ia mengatakan Atuni Zubarul Hadid, berikanlah kepadaku kepingan besi. Maka arti Zubar dalam ayat ini adalah kepingan-kepingan. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Dan mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, yakni tercerai-berai, terpecah belah dan terbagi menjadi berbagai firqah atau golongan. Jadi arti zubur secara harfiah adalah potongan-potongan besi, dan zubur juga berarti perpecahan kaum-kaum. Dan sekarang saya akan sampaikan kepada Anda satu arti lain dari Zabur yang saya pahami. Fa'in kazzabuka faqad kuziba. Dengan mengkaji Zabur, terbukti bahwa Zabur sebenarnya tidak seluruhnya kalam ilahi. Itu adalah munajat Hazrat Daud alaihissalam. Dan oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan mengenai Hazrat Daud alaihissalam bahwa wahai gunung, Awibi ma'ahu. Ketika Daud, hambaku ini menyenandungkan pujian kepadaku dan bertasbih kepadaku, maka kalian pun ikut sertalah dengannya. Dan ini diperintahkan juga kepada burung-burung. Jadi cara bertasbih Hazrat Daud alaihissalam begitu luar biasa dan berkesan di hati. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan referensi dengan menyebutkannya, bahwa ketika kalian membaca Zabur Daud alaihissalam, kalian akan menemukan zikir, dan setelah zikir kemudian kalian akan menemukan nubuatan.
Jadi satu hal yang paling menonjol dalam Zabur Hazrat Daud alaihissalam adalah zikir, dan yang kedua adalah tidak ada kaitan di antara satu bab dengan bab lainnya, sebagaimana suatu kitab yang berkesinambungan yang bab-babnya muncul satu demi satu dan didapati urutan baik secara masa ataupun pokok bahasan. Ada 150 bab dan 5 kitab. Apabila Anda membacanya akan melihat bahwa di dalamnya tidak ditemukan keterkaitan tema yang berkesinambungan seperti Al-Quran atau kitab ilahi lainnya, melainkan dalam corak syair. Sebagaimana dalam syair berbagai tema disatukan, oleh karena itu ia dinamakan syair, dan Mazmur Daud serta Psalm of Psalm. Dan ini juga adalah cara Hazrat Sulaiman alaihissalam. Beliau mempelajarinya dari ayahnya dan beliau menyanjung Allah Ta'ala dengan cara yang sangat indah. Ini disebut sebagai Ghazlat. Bahasan dalam Mazmur adalah dalam penggalan-penggalan yang berbeda terdapat satu tema, dan pada setiap syairnya dimulai satu bahasan yang terpisah. Dalam pengertian ini, ilham Allah Ta'ala pun ditemukan terpisah-pisah di berbagai tempat. Jadi nyanyian Hazrat Daud alaihissalam yang dipenuhi dengan zikir tersebut dan disukai oleh Allah Ta'ala, di dalamnya nampak secara sangat jelas ilham Allah Ta'ala pada tempat-tempat tertentu. Dan nubuatan-nubuatan yang meskipun tidak kata per kata merupakan ilham Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala yang zahir atas Hazrat Daud alaihissalam, beliau menjelaskannya bahwa inilah hasilnya. Namun di sini dikatakan ja'u bil bayyinati waz zuburi. Pertanyaannya, apakah di antara semua nabi hanya Hazrat Daud alaihissalam yang mendapatkan Zabur sedangkan yang lainnya tidak? Lalu mengapa di sini para nabi disebut dalam bentuk jamak? Seolah-olah ini adalah cara yang umum bahwa para nabi biasa mendapatkan Zabur. Ada doa-doa Hazrat Sulaiman alaihissalam yang kita tidak bisa menyebutnya sebagai Zabur, namun dalam pengertian Zubur yang diberikan oleh Al-Quran, kita bisa menetapkan itu sebagai Zubur. Jadi ini juga adalah satu contoh Zubur. Alhasil, Ghazlat atau Psalm of Solomon, Kidung Sulaiman, atau Psalms of Psalms, ini juga sejenis Zabur, meskipun secara istilah tidak dinamakan Zabur. Kemudian kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak turun suatu hukum syariat yang baru di luar Al-Quran. Namun Zabur diberikan kepada beliau, karena silahkan Anda mengkaji Dure Samin, akan ditemukan di berbagai tempat yang serupa dengan pujian-pujian Nabi Daud alaihissalam, dan sedemikian rupa sehingga membuat orang takjub. Betul-betul cara yang sama, dan orang-orang yang tidak tahu dikarenakan ketidakpahaman mereka menyerang Hazrat Masih Maud alaihissalam seperti binatang buas. Namun dikarenakan mereka tidak membaca kitab-kitab terdahulu, mereka tidak tahu apa itu metode Zabur. Oleh karena itu mereka tidak paham, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam kalam ini juga bersabda, Aku adalah Daud dan Jalut adalah mangsaku. Dan tertulis di sana, Aku adalah cacing tanah, wahai kekasihku, bukanlah keturunan Adam. Aku dibenci oleh manusia dan membuat manusia merasa malu. Persis ini juga yang didapati pada Hazrat Daud alaihissalam. Saya cacing yang kotor yang membuat orang malu. Saya adalah sesuatu yang rendah dan hina, tidak dihargai oleh siapapun. Maka dari itu aku bersujud kepadamu. Rahmat Allah Ta'ala telah dibangkitkan dengan cara yang penuh keperihan. Innahu awwab. Sesungguhnya dia adalah awwab. Sifat awwab digunakan dalam berbagai pengertian. Namun dikarenakan ini sifat Hazrat Daud, saya jelaskan kepada Anda bahwa beliau benar-benar seseorang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika manusia membaca kata-kata tersebut, ruh menjadi mencair. Dan sangat nampak kemiripan dengan kalam Hazrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Ta'ala yang dianugerahi Zabur. Dan dengan demikian pendakwaan beliau bahwa aku adalah Daud,
bukanlah sesuatu yang tidak patut. Aku adalah pohon yang menghasilkan buah sifat Daud. Ini juga ada tertulis kan? Aku adalah pohon yang menghasilkan buah sifat Daud. Jadi, bacalah Zabur dan bacalah juga Dur Samin, maka Anda akan mendapati kesaksian bahwa ini juga adalah sejenis Zabur yang dianugerahkan kepada Hazrat Masih Maud SAW. Alhasil, bayinat adalah tanda-tanda berupa dalil-dalil yang agung, meskipun itu dalam bentuk kata-kata. Ini adalah suatu penampakan keajaiban yang dalam istilah umum disebut sebagai mukjizat. Semua ini adalah bayinat. Namun makna sebenarnya dari bayinat adalah mukjizat-mukjizat yang secara jelas membedakan antara pemikiran-pemikiran yang salah dengan pemikiran yang benar. Bayinah memisahkan kegelapan dari cahaya dan menyingkirkannya, serta mengeluarkan keburukan dari kebaikan. Ia menjadikan pikiran manusia dan kondisi hatinya begitu jernih dan tercerahkan, sehingga imajinasinya diterangi oleh ilham Tuhan dan tidak melihat atau memahami sesuatu yang salah, tidak keliru dalam memahami suatu konsep. Mukjizat-mukjizat seperti ini, baik itu dalam bentuk kalam maupun dalam bentuk tanda, disebut sebagai bayinat. Dan saya telah jelaskan bahwa Zubur adalah kalam yang di dalamnya ditemukan banyak zikir, karena Al-Quran mendefinisikan Zabur dengan mengacu pada zikir, dan ditemukan nubuatan-nubuatan, namun tidak ditemukan hukum-hukum. Jika hal seperti ini terdapat pada suatu kalam, maka itu disebut sebagai Zabur, yakni jamak dari Zubur. Zubur adalah bentuk jamak. Saya telah katakan bahwa Zabur adalah jamak. Zabur bentuk tunggal kan? Atau ia pun satu bentuk jamak? Kami tidak melihat ini. Mungkin telah terjadi kekeliruan, karena Zubur adalah jamak. Menurut saya nampaknya Zabur juga adalah jamak, karena semuanya ada 5 Zabur. Jika itu bentuk tunggal, maka tidak bisa bersatu 5 Zabur. Saya punya kamus Bible di sana, kita akan melihat di dalamnya. Dan Kitabul Munir maksudnya adalah kitab syariat yang berbicara mengenai syariat dan menjelaskan mengenai perintah dan larangan. Hal lainnya mengenai Zubur dan kitab saya telah sampaikan secara singkat. Mengenai Alkitab, semua para ahli tafsir nampaknya sepakat bahwa ini adalah kalam ilahi yang di dalamnya berisi hukum-hukum, yakni ajaran mengenai perintah dan larangan. Yakni yang padanya terdapat syariat. Itu disebut sebagai Alkitab. Ayat selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Waktu telah habis sekarang. Kita akan mulai ayat ini besok insyaallah. Kita akan mulai ayat ini besok. Jika tidak, kita akan sedikit sekali membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.